Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, kita akan lanjutkan kembali materinya ya, materi yang kemarin. Silakan dibuka. Ada kendala atau ada yang mau didiskusikan nih sebelum kita mulai materi? Kita lanjut ini ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Pak, punya saya ada masalah yang di uniknya itu, Pak. Berarti saya harus ke depannya bakal harus manual terus dong. Kalau nggak salah kemarin ada yang itu ya, ada yang berhasil ya. Siapa kemarin? Ya, Pina, Pak. Tapi saya coba kayak Pina Saya juga. berhasil, Pak. Wah, ini berhasil nggak kemarin? Saya berhasil, Pak. Berhasil. Gimana tuh? Coba sharing tuh sama temennya. Saya terus mungkin saya kurang paham ya kalau itu ya. Mungkin bisa di-share gimana caranya tuh, tips and triknya. Iya, Pak. Kemarin saya udah kasih tahu cara yang saya berhasil ke Dinda, tapi sama aja, Pak. Tetap nggak bisa di dia. Oh, tetap nggak bisa ya? Wah, aneh juga ya. Kenapa ya? Ya, kalau sebetulnya kalau kita bisa kita urutkan datanya, terus ya kita urutkan datanya, kemudian eh, kalau kan itu kaitannya sama nanti kalau udah kita klasifikasi ya, kemudian kita unique value-nya nggak muncul. Tapi sebenarnya kalau untuk klasifikasi awal yang dari jumlah itu kan memang menggunakan expression aja kan, menggunakan expression, jadi istilahnya tidak terlalu ini gitu. Mungkin kalau misalnya seperti itu ya berarti setelah kita melakukan klasifikasi itu di sort ya, di sort lagi berdasarkan data awalnya ya, sehingga nanti kita bisa ngurut. Nah, kemudian nanti diseleksi. Nah, kemudian setelah diseleksi diisi gitu ya, diinput dengan kalkulator. Ya, mungkin itu ya. Saya nggak tahu jawabannya ya, tapi setidaknya bisa disiasatin begitu ya. Untuk yang berarti untuk tahapan yang eh, coding dari klasifikasi ke 1 2 3 misalnya gitu ya, yang itu, nah itu berarti dilakukannya manual gitu. Itu aja sih ya. Tapi kalau Masih, yang Pak. sebelumnya masih bisa lah ya, sebelumnya masih bisa pakai expression. Oke, kita akan buka ya itu, bentar. Nah, kita coba buka dulu ya. Ini projectnya kita buka dulu. Kita akan masuk ke materi yang baru ya. Jadi kita akan nanti materi yang visualisasi ya. Yang visualisasi nanti kita akan praktekkan minggu depan ya. Kita di hari Selasa ya.
kita kan nanti akan ketemu ya untuk pertama kali secara tatap muka. Nah, untuk yang sekarang ini mungkin kita akan masuk ke materi baru ya, materi baru yang terkait dengan Global Positioning System. Ya. Ya, kita mulai ya. Jadi kemarin kita membahas lebih banyak ke data sekunder, data agregat. Ya. Sedangkan untuk yang sekarang ini kita akan lebih fokus ke data yang sifatnya data individu, ya, data titik, data point. Kalau yang kemarin kita hanya tahu jumlahnya saja, ya, jumlah. Nah, sedangkan kalau yang ini kita istilahnya kita bisa tahu lokasinya, gitu ya, bisa tahu lokasinya. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Mungkin kita langsung aja masuk ke materinya, ya. Jadi GPS itu adalah pertama kali ini mungkin bisa googling ya, lebih ke ini aja sih, pengantar bahwa awalnya itu GPS Global Positioning System atau GPS itu pertama kali dikembangkan untuk kepentingan pertahanan ya, Departemen Pertahanan Amerika, jadi untuk militer gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, teknologi ini kemudian bisa digunakan juga, dimanfaatkan oleh sipil ya, oleh masyarakat biasa gitu. Ya. Nah, sistem GPS yang pertama kali itu ada namanya adalah Navstar ya. GPS pertama kali ini oleh orang Amerika ya. Namanya John Walsh gitu. Jadi, seperti itu. Kemudian GPS ini adalah satu sistem penentuan posisi dengan bantuan sinkronisasi atau penyelarasan sinyal satelit. Jadi komponen utama dari sistem ini adalah penggunaan satelit ya, penggunaan satelit di angkasa ya, jadi bukan beda dengan kalau kita bicara sinyal, misalnya sinyal handphone ya, sinyal seluler itu kan pemancarnya kan di bumi ya. Nah, kalau ini pemancarnya adalah di angkasa gitu. Kemudian sistem ini menggunakan minimal 24 satelit untuk mengirimkan sinyal gelombang mikro. Jadi 24 satelit ini secara rutin dia akan mengirimkan gelombang mikro ke bumi dan kemudian akan diterima ya oleh receiver di atas permukaan bumi. Nah, kemudian sebenarnya di dunia ini tuh banyak sekali sistem penentuan posisi ya atau GPS yang dimiliki oleh negara-negara adidaya lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi kayak misalnya ini RRC punya, kemudian Rusia punya ya, Uni Eropa punya, India punya, Amerika tentu saja punya ya, Amerika tentu saja punya. Nah, kalau kita bicara GPS ini ada 3 segmen utama. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan adalah satelitnya ya, satelitnya. Kemudian satelit inilah yang mengirimkan sinyal secara terus-menerus ya ke bumi dan itu diterima oleh user atau
apa namanya pengguna yang dia memiliki alat untuk menerima sinyal tersebut. Kemudian nanti ada istilahnya ada stasiun pengontrol kira-kira gitu ya di atas permukaan bumi yang dia itu melihat bagaimana performa dari space segment ya, bagaimana satelitnya gitu, apakah ada kerusakan atau enggak gitu. Terus kemudian juga memantau masa pakai, jadi sekian tahun itu nanti harus ditarik gitu ya atau diganti dengan yang baru gitu, kira-kira seperti itu. Nah kemudian di bagian terbesar ini ada sebenarnya user segment. User segment ini ya kita ya di atas manusia yang memanfaatkan itu untuk berbagai untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk aviasi, penerbangan, kemudian juga untuk pelayaran juga menggunakan GPS. Dulu mungkin pelayaran itu waktu zaman-zamannya sebelum revolusi Inggris ya, mungkin sekitar 600-an Masehi gitu, 700-an Masehi itu orang-orang masih menggunakan navigasi atau penentuan arah itu menggunakan misalnya bintang ya, penggunaan bintang, rasi bintang dan seterusnya gitu. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi menggunakan GPS. Kemudian ada juga misalnya di taksi ya, di kendaraan ya kita suka pakai gitu. Sekarang sudah biasa mungkin kita pakai Google Maps ya, Google Maps begitu. Kemudian ini ada beberapa kendaraan militer yang memang dari awal kan memang GPS itu digunakan untuk keperluan militer. Nah, gambaran kira-kira seperti ini ya. Jadi ada bumi, kemudian ini ada satelit-satelit yang mengorbit ya, mengelilingi bumi dengan pergerakan yang sinkronis ya. Sinkronis itu artinya selaras ya. Artinya ketika dia muter di atas permukaan bumi, di atas orbit bumi begini, muter, itu ketika dia berada, misalnya ini kan muter di balik benua Amerika nih ya, misalnya ini muter nih ke sini. Nah, pada saat yang bersamaan ada satelit lain yang mengorbit di sini gitu. Jadi bisa dikatakan selama 24 jam ini tidak ada satu spot pun di atas permukaan bumi yang tidak terlayani oleh satelit ya. Itu yang dimaksud dengan synchronize ya, selaras gitu. Jadi kalau misalnya ada satelit yang kebetulan nggak di situ, maka digantikan oleh satelit lain yang dari orbit lain ya, untuk menggantikan perannya di situ gitu ya. Jadi selalu itu satelit itu bergerak terus secara sinkronis gitu ya, muter-muter, tapi tidak mereka sudah dirancang sedemikian rupa nggak bertabrakan gitu. Jadi ini misalnya kayak gini ya, jadi ini ada satelit ke sini ya. Nah ini dia akan dirancang supaya ini tidak bertabrakan dengan ini gitu, timingnya ya. Jadi ketika ini lewat sini, baru kemudian ini lewat sini gitu ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dicermati atau kita perhatikan terkait dengan tingkat akurasi GPS ya. Pertama adalah koordinat posisi suatu lokasi akan selalu mempunyai faktor kesalahan ya. Jadi faktor kesalahan itu maksudnya harusnya kok koordinatnya ini tapi kok geser gitu ya, geser dari misalnya geser berapa meter dari lokasi yang sebenarnya gitu ya. Nah, tingkat akurasi ini sebetulnya tergantung dari kebutuhan kita untuk apa gitu. Jadi misalnya kalau kita untuk memetakan misalnya lokasi dari puskesmas gitu ya, kan kalau misalnya geser 5 meter kan puskesmasnya masih kelihatan kan gitu ya. Nggak terlalu signifikan begitu pergeserannya. Tapi kalau misalnya kita mengukur batas wilayah negara, ya kan kita nggak bisa menggunakan GPS yang kita pakai untuk mengukur lokasi atau memplot lokasi puskesmas, kan nggak bisa. Karena kan tadi ada perbedaan lokasi, perbedaan letak, perbedaannya itu 5 meter tadi kan gitu, ya. Nah makanya untuk
pengukuran tertentu untuk penentuan posisi yang tertentu, maka dibutuhkan GPS juga dengan tingkat akurasi yang tertentu gitu ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan gitu. Ya. Tapi kalau untuk survei kesehatan, saya rasa sih toleransinya tinggi, artinya nggak perlulah yang harus persis banget gitu ya. Kalaupun melenceng 2-3 meter tuh masih ditolerir, masih bisa ditoleransi ya, karena tidak terlalu signifikan gitu ya dampaknya ke data kita. Kemudian juga di sini apa aja ya yang mempengaruhi tingkat akurasi gitu. Jadi tingkat akurasi itu dipengaruhi oleh faktor sekeliling ya. Yang karena kan ini sinyal satelit itu dia bergerak lurus ya sinyalnya gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba belok sendiri gitu, nggak bisa kan gitu. Nah, kalau misalnya di jalur perjalanan itu ada objek-objek ya, ada penghalang seperti ini, maka otomatis dia akan tidak sampai kan ke sini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita berada di satu lembah ya, kanan kiri itu misalnya ada tebing, kita di bawahnya, di ngarai ya, di ngarainya gitu, di lembah. Nah, berarti kita di situ akan mengalami suatu kondisi di mana kita kesulitan mendapatkan sinyal gitu. Ya. Jadi kita harus mencoba naik ke sini ya, minimal di sini ya. Kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa sampai puncaknya ini. Kemudian di situ kita kemudian bisa menentukan posisi kita di mana. Jadi menentukan posisi awal kita itu penting untuk nanti kita bergeraknya kemana gitu. Ya. Jadi kalau dalam organisasi itu kan biasanya kita harus memetakan dulu posisi kita di mana nih ya, posisi organisasi kita gitu. Apakah misalnya udah tercapai, udah bisa dari kepengurusan yang lalu itu sudah mencapai apa gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kan gitu. Tapi kalau misalnya kita belum tahu posisi kita di mana ya, dari progres yang tahun lalu misalnya gitu, nah kita nanti susah tuh untuk melanjutkan, jangan-jangan nanti kita mengulang kan gitu apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi kita nggak bergerak maju, tapi malah kita mungkin jalan di tempat gitu. Kira-kira begitu ya analoginya. Jadi sebelum kita bergerak dari satu posisi, harus kita tentukan dulu posisi kita di mana gitu ya. Jangan nanti kalau misalnya kita bergerak malah yang ada kita malah tambah nyasar kan gitu. Makanya di sini penting sekali kita untuk mengetahui posisi kita dengan, kalau misalnya kita berada di lembah ya, kita harus mencari daerah yang agak tinggi gitu. Nah, berbeda kalau misalnya kita berada di lapang yang luas ya, misalnya sawah gitu, itu kan sawah itu kan tidak ada halangan apa-apa ya. Nah, itu situ mungkin saja kita akan memperoleh sinyal yang paling bagus gitu ya, karena tidak ada halangan kan gitu. Jadi semakin banyak sinyal yang kita terima, itu akan semakin bagus, semakin akurat penentuan posisi kita ya, gitu. Jadi ini sebenarnya filosofinya misalnya gini, semakin banyak orang yang memberi masukan ke kita, itu akan semakin bagus buat kita kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masukan ke kitanya sedikit, maka bisa jadi kita nanti tersesat kan gitu ya. Misalnya kita mengambil langkah yang keliru gitu ya. Nah, makanya di dalam satu organisasi itu penting untuk kita memperoleh insight atau pendapat dari banyak orang gitu. Filosofinya begitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita berada di atas suatu ruang terbuka ya. Misalnya di alam gitu. Misalnya di sini ada gunung atau bukit, kemudian kita di bawahnya. Tapi sebenarnya di kota-kota juga itu kita mengalami yang namanya man-made environment ya. Jadi lingkungan environment yang dibuat oleh manusia gitu ya, buatan manusia. Artinya bisa aja di kota-kota besar yang banyak gedung pencakar langit, itu akan kita akan kesulitan mendapatkan sinyal di situ karena terlalu banyak gedung-gedung tinggi misalnya gitu. Itu layaknya gunung ya, istilahnya bukit-bukit yang menghalangi sinyal ini gitu. Kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi sinyal satelit adalah misalnya sinyal GPS ya, sinyal GPS. Ini adalah misalnya yang mempengaruhinya itu adalah misalnya kondisi geografis tadi ya.
lembah, pegunungan, lapangan tuh tentu akan beda-beda nanti efeknya ke penerimaan sinyal. Kemudian hutan di sini ada vegetasi ya. Jadi vegetasi yang rapat daunnya ya, maksudnya daunnya itu memang lebar-lebar, kemudian pohon-pohonnya rapat, itu tentu akan menyulitkan kita untuk menerima sinyal ya. Sehingga biasanya kalau di lapangan itu ya, di alam bebas itu biasanya untuk mendapatkan sinyal yang bagus itu misalnya kita naik pohon yang paling tinggi, misalnya pohon kelapa ya, atau pohon apa gitu ya, kalau pohon bambu nggak bisa dipanjat ya, pohon kelapa gitu. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk kita mendapatkan sinyal dari satelitnya gitu. Kemudian juga ada beberapa GPS yang masuk air itu hilang gitu sinyalnya, bahkan mati gitu ya, bahkan mati gitu ya, bahkan mati gitu. Nah ini tidak semua GPS ya, ada GPS yang memang didesain untuk bawah laut ya, bawah laut, tapi cuman mungkin berapa meter aja, karena kalau terlalu dalam ya, misalnya berapa ratus meter di bawah laut kan itu tekanannya tinggi ya, bisa pecah lah GPS-nya gitu. Jadi nggak semua. Ini harus dibaca di dalam buku petunjuk GPS-nya apakah dia marine ya. Marine itu maksudnya untuk aktivitas di perairan atau tidak gitu. Kemudian juga GPS ini, kalau ada juga beberapa GPS yang begitu masuk mobil tuh hilang sinyalnya gitu ya. Di luar bagus, tapi begitu kita masuk mobil tutup jendela itu hilang sinyalnya. Nah berarti dia sensitif tuh terhadap yang kondisi seperti itu ya. Jadi biasanya nih kalau seperti ini, kalau kita menggunakan kendaraan biasanya jendelanya tetap dibuka gitu ya, supaya GPS-nya masih dapat sinyal gitu. Kemudian alat-alat elektromagnetik yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik gitu. Jadi misalnya seperti HP ya, handy-talkie atau device lain yang kira-kira dia mengirimkan sinyal juga. Nah itu kalau misalnya dekat-dekat dengan GPS itu kemungkinan bisa juga mengganggu penerimaan sinyal GPS-nya gitu ya. Nah ini harus diperhatikan juga, jangan kita misalnya menggunakan HP dekat-dekat dengan GPS gitu ya. Kemudian gedung-gedung ya, gedung-gedung itu juga seperti tadi sudah saya sampaikan ya, itu layaknya pegunungan ya, layaknya layaknya bukit gitu. Nah ini perlu diperhatikan juga kalau misalnya kita survei di tengah kota ya. Nah itu misalnya kita lagi mencari cari responden ya. Misalnya daerah Kuningan itu kan ada tuh pemukiman-pemukiman ya yang langsung berbatasan langsung dengan gedung tinggi ya, atau di daerah Sudirman gitu ya. Nah itu yang atau di daerah Gatot Subroto kalau di Jakarta ya, banyak pemukiman-pemukiman yang berbatasan dengan gedung-gedung tinggi. Nah itu perlu diwaspadai gitu ya, perlu dicek, perlu diantisipasi jangan sampai itu mengganggu ya. Kemudian juga gedung-gedung itu juga mempunyai kondisi yang dindingnya itu dari kaca ya kan. Nah bahan kaca itu menimbulkan akan banyak pantulan-pantulan sinyal gitu ya. Sudah mah tinggi ya gedungnya gitu ya, terus kemudian dia beduk gedungnya itu bukan tembok ya, tapi misalnya kaca gitu ya. Kan sekarang gedung-gedung pencakalan kan banyaknya gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa mempengaruhi kualitas sinyal kita juga gitu ya. GPS-nya mengganggu penerimaan sinyal yang kita dapatkan. Nah ini kira-kira seperti ini ya GPS itu. Jadi alat yang GPS receiver yang sebenar-benarnya itu seperti ini ya. Jadi bentuknya kurang lebih ya pas dengan genggaman tangan ya, kurang lebih kayak sebesar HP ya. Kemudian ada juga sekarang GPS itu yang masuk atau masuk bagian dari fitur jam tangan ya. Jadi kalau kita jogging tuh bisa kita ukur tuh
eh, apa rutenya gitu ya, berapa jauh, kemudian bentuk kita keliling, muter-muter terus atau gimana, itu bisa kelihatan. Ya, sekarang udah di jam tangan sudah ada GPS. Kemudian GPS yang atau dipasang di kendaraan. Ya, ini untuk biasanya terpasang ada alat, ada ininya apa, ada tangkainya gitu atau ada pegangannya ya. Nanti supaya nanti masukin ke situ nih pegangan ini, nanti kemudian kita bisa berkendara dengan menggunakan GPS gitu. Ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya GPS itu ya. Udah seperti ini. Nah, cuma nanti kita akan lihat, kita akan menggunakan aplikasi lain yang kira-kira bisa. Ya. Oke, next ya. Nah, GPS ini sebetulnya GPS itu adalah teknologinya, tapi sebenarnya kita sudah mengaplikasikan itu di banyak aspek ya. Jadi misalnya untuk di kesehatan itu pemetaan insiden malaria ya, TB dan ISPA ya, dan yang lain-lain ya. DBD ya, itu sudah banyak orang menggunakan GPS. Kemudian juga pemetaan fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik ya, banyak juga digunakan. Kaitannya misalnya dengan dengan KTP ya, untuk rujukan misalnya BPJS gitu. Nah, misalnya sudah dipetakan itu lokasi-lokasi klinik-klinik yang bekerjasama dengan BPJS. Kemudian pemetaan pencemaran limbah air raksa. Nah, ini gimana sih pencemarannya gitu. Ini sudah ada juga tuh yang meneliti itu dan menggunakan GPS untuk memplotting di mana sih lokasi tambang-tambang itu ya, tambang tradisional, tambang rakyat ya, istilahnya gitu, yang digunakan untuk menambang emas ya. Nah, sebenarnya yang kita nggak sadar adalah bahwa kita setiap hari sudah menggunakan GPS itu dengan aplikasi ya, misalnya ini ya, Gojek, kemudian GoFood kita pesan makan, kemudian ya Grab Bike ya, Gojek Grab Bike kita mau kemana gitu ya, Grab Car, kemudian GrabFood juga gitu. Nah, sebenarnya ini fungsinya, sebenarnya ini poinnya apa ya ketika kita menggunakan ini? Yang kita lakukan itu sebenarnya ketika kita mesen Gojek gitu ya, kita sebenarnya mengirimkan lokasi kita ke abang Gojeknya ya, mengirimkan lokasi koordinat itu ke abang Gojeknya melalui aplikasi itu. Kemudian nanti abang Gojeknya mendatangi kita dengan mengacu pada titik koordinat yang kita kirimkan gitu. Jadi ini mirip seperti kalau misalnya kita Sherlock ya, misalnya kita jadian sama teman, kita ketemuan di mana ya, misalnya gitu. Kita oh di sini aja, oke Sherlock dong gitu ya. Nah, sebenarnya kita sedang mengirimkan meeting point-nya ke teman kita gitu ya, sehingga akhirnya nanti dia bisa menuju ke lokasi yang kita kirim gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini menjadi sensitif sebenarnya ketika kita terkait dengan keamanan data ya, bahwa sebenarnya kita berarti mengirimkan, misalnya kalau Gojeknya datang ke rumah saya, dijemput depan rumah, berarti kan sebenarnya kita secara nggak langsung mengirimkan lokasi rumah kita ya ke aplikasi kan gitu. Nah, itu ada isu-isu keamanan data ya, tapi secara pemanfaatan ya itu sangat praktis ya, karena dengan kita kirim koordinat itu nanti abang Gojeknya bisa menemukan kita dengan mudah. Nah, di sini ada 3 fungsi dasar dari GPS, yaitu pertama adalah menentukan lokasi absolut ya. Kemudian lokasi absolut itu seperti yang di slide tentang manajemen data itu, kalau nggak salah saya terkait dengan ini ya, data titik ya, bahwa data titik itu adalah data yang mempunyai lokasi absolut berupa koordinat lintang dan bujur ya, lintang dan bujur, lintang selatan, bujur timur dan seterusnya. Kemudian GPS bisa untuk memetakan merekam jalur perjalanan ya. Jadi pernah saya dengar itu dulu ada satu perusahaan tracking ya, atau perusahaan shipping ya, pakai truk ya, jasa pengiriman barang pakai truk gitu, ada kendaraannya begitu. Nah, kemudian si manajernya itu pengen tahu
kemana aja sih perjalanan si supir truk ini gitu ya. Ya akhirnya dipasanglah GPS di kendaraannya gitu. Nah sebetulnya itu nggak hanya buat untuk yang shipping ya, untuk pengiriman data ya, pengiriman pengiriman barang-barang aja, tapi misalnya sekarang ini kan untuk keamanan kita ada juga yang menaruh GPS di kendaraannya, sehingga nanti kalau misalnya dicuri ya itu bisa kita lacak gitu ya. Terus juga kemudian ada fitur itu juga di iPhone ya, makanya iPhone itu nggak laku ya kalau dijual, maksudnya kalau ada yang mencuri iPhone kemudian dijual lagi itu nggak laku. Kenapa? Karena begitu iPhone-nya on itu nanti bisa langsung kedetek posisinya gitu ya. Kalau Android mah belum gitu ya, jadi makanya kayak HP-HP yang Android itu misalnya Samsung, Oppo itu masih laku tuh kalau orang jual, misalnya orang nyuri ya kemudian dijual lagi tuh masih ada yang mau beli gitu. Tapi kalau iPhone dikasih juga nggak mau orang biasanya, ini dari mana gitu ya, takutnya nanti ketika dia on kan aplikasinya itu langsung nyala tuh fitur GPS-nya, sehingga nanti dia bisa dilacak posisinya di mana ya. Kemudian menggabungkan jalur perjalanan ya. Nah, track itu bisa digabungkan juga gitu jalur perjalanannya sehingga menjadi area. Jadi kalau kita ingin memetakan misalnya kita punya satu lahan gitu ya, itu kita keliling aja di lahan itu. Misalnya lahannya bentuknya segi 4 ya, kita keliling aja gitu ya. Nah kembali ke berangkat kemudian kembali ke titik awal gitu, muterin gitu. Nah itu nanti akan menjadi area ya. Nanti kita bisa hitung dari jalur perjalanan kita yang keliling kemudian kembali ke titik awal itu, kita bisa tahu luasannya berapa gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah ini adalah contoh dulu sebenarnya belum ada GPS ya, tapi sebetulnya prinsipnya seperti itu yang dilakukan sekarang. Jadi ketika kita ingin memetakan kasus ya distribusinya, maka kita menggunakan GPS gitu. Jadi kalau survei-survei kesehatan sekarang ini, terutama yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan ya, itu mereka ada kuesioner yang mereka nanti bawa, atau tablet ya yang mereka nanti misalnya udah dalam bentuk tablet, pertanyaannya di tablet, di aplikasi. Nah kemudian di situ sudah bisa merekam koordinatnya ya, responden kita itu posisinya di mana, letak koordinatnya gitu ya, bisa langsung kita dapatkan datanya di situ ya. Nah nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan semua titik koordinat dari responden, maka nanti akan menjadi seperti inilah kurang lebih ya. Kita bisa petakan seperti ini, kemudian juga sumber-sumber air atau pompa-pompanya ini bisa kita petakan juga ya. Nah ini jalanan juga bisa kita petakan juga gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah penggunaan GPS dalam riset ya. Nah yang kemarin sudah kita lihat ya, sebenarnya ini adalah awalnya adalah pengumpulan data di lapangan atau plotting lokasi dari Polindes, bidan, kemudian balai kesehatan, klinik, ya praktek dokter, puskesmas pembantu, rumah sakit bersalin. Ini semuanya digunakan dengan GPS ya. Jadi turun ke lapangan ya, kemudian kita plot seperti ini gitu ya. Untuk rumah sakit yang sudah besar itu biasanya kita bisa searching di Google ya, kita searching di Google Maps, kemudian kita bisa dapatkan koordinatnya gitu. Tapi kalau untuk klinik-klinik yang kecil ya, itu belum tentu ada di situ, sehingga akhirnya kita mau nggak mau kita harus ke lapangan kan. Jadi ini adalah kegiatan sweeping ya. Jadi kita menyisir wilayah. Nah kalau misalnya ada ketemu klinik ya kita di data, di plot gitu ya, dicatat di formulir surveinya di kertas, kemudian di plot lokasinya gitu. Nah ini juga sama ya, jadi ini ada turun ke lapangan, kita ke daerah sini, kemudian dilakukan plotting seperti ini. Nah kemudian ini ada olahan ini namanya buffer ya, ini namanya buffer. Jadi dari titik
tempat perlindungan vektor ini dibuat radius ya, radius dengan jarak tertentu, ini namanya buffer ya. Nah, kemudian juga sama ini ya, kurang lebih seperti ini juga sama seperti yang tadi bahwa dilakukan survei ke lapangan ya, disisir wilayahnya untuk mendapatkan data lokasi dari ini klinik swasta, kemudian dokter praktek mandiri ini, kemudian praktek dokter bersama ya, praktek dokter bersama, kemudian ada apotek ya, ada toko obat dan seterusnya gitu, ada lab kesehatan, ada puskesmas kesehatan yang biru ini, kemudian ada puskesmas kelurahan yang kecil, ada puskesmas kecamatan yang tanda plus agak besar, kemudian rumah sakit pemerintah, kemudian rumah sakit swasta gitu. Jadi dengan GPS ini sebenarnya PR besarnya itu hanya ke lapangan saja gitu ya. Beratnya itu adalah kita melakukan survei ke lapangan yang mungkin panas-panasan, debu gitu ya, capek ya, naik kendaraan. Misalnya kalau biasanya tuh kalau survei itu enaknya naik motor ya, kalau jalan kaki capek ya, kalau naik kendaraan mobil ya kadang-kadang kan ada klinik yang masuk gang kecil, nggak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 gitu. Nah, biasanya itu kita menggunakan motor gitu ya. Seperti itu. Itu untuk memastikan tempatnya ya, Pak? Iya. Jadi istilahnya kayak validasi ke lapangan gitu. Ya, validasi ke lapangan, misalnya kita sudah ada nama-namanya, bisa berangkat dari situ ya. Jadi kita udah punya nama-nama. Misalnya kalau ini ya, kita udah punya nama-nama datanya dari puskesmas ya, atau dari Stratmas, dari data sekunder itu diperoleh nama-namanya, alamatnya, Pak, misalnya Pak Budi, Pak Adi gitu ya, atau Bu Tuti. Nah, kemudian kita validasi ke lapangan. Validasi ke lapangan, kemudian kita plot posisinya di mana gitu. Nah, bagian dari validasi ini sebenarnya kadang-kadang tidak dilakukan ketika kita ingin meluncurkan satu program ya. Misalnya seperti program BLT gitu ya. Tidak lakukan validasi ke lapangan, sehingga akhirnya setelah dilihat misalnya gitu ya, ada yang nggak tepat sasaran misalnya gitu, yang harusnya dapat dia nggak dapat karena salah gitu ya, yang harusnya nggak dapat malah dapat kan gitu. Nah, jadi bagian dari validasi ke lapangan itu adalah kita dengan survei menggunakan GPS. Nah, kemudian juga ini sama ya, ini adalah peta kejadian kebakaran ya. Sama, ini diawali dengan kita memetakan semua titik kebakaran di DKI Jakarta, kemudian nanti dari situ kita proses, diperolehlah wilayah-wilayah yang secara waktu tempuh pemadam kebakaran itu yang lama ya ke lokasi itu tersebut. Misalnya apakah karena lalu lintas atau karena memang daerahnya padat dan seterusnya gitu. Jadi di sini kita warna coklat ini yang gelap ini menunjukkan wilayah yang susah sekali diakses atau waktu tempuhnya lama untuk mencapai sini. Sedangkan yang warna terang ini adalah bisa dikatakan daerah-daerah yang waktu tempuhnya itu cepat gitu ya, kurang dari 5 menit gitu. Kalau yang paling cepat ini. Tapi dimulai dari kita memplotting semua kejadian kebakaran. Ya, semua kejadian kebakaran kita validasi. Ini kan kegiatan ini adalah setelah terjadinya kebakaran ya. Jadi bukan pas kebakaran kita plot, enggak ya. Jadi dari laporan pemadam kebakaran itu kita dapetin lokasi-lokasi kebakaran gitu. Nah, kemudian setahun berikutnya, setahun setelahnya itu baru kita ke lapangan. Tentu di lapangan tuh udah berubah tuh, misalnya yang tadinya bekas kebakaran tuh udah dibangun ruko lagi atau udah dibangun apa. Nah, ini yang bagian dari validasi. Kita tanya ke penduduk sekitar, benar nggak sih di sini ada kebakaran gitu ya. Nah, ketika misalnya oh iya betul di sini ada kebakaran, tapi sekarang ini yang tadinya kebakaran ini sudah jadi misalnya gedung baru gitu ya. Tapi ya kita plot di situ gitu. Sekarang sudah berubah jadi gedung baru, atau ada juga mungkin lokasi kebakaran yang sampai sekarang masih, karena dia baru ya kebakarannya, misalnya baru seminggu atau 2 minggu yang lalu, itu masih kelihatan tuh bekas-bekas kebakarannya gitu ya. Nah, itu diplot juga gitu. Jadi bagian dari validasi data itu kita ke lapangan dengan menggunakan GPS. Nah, kemudian
Tadi kan kita bisa menggunakan alat GPS-nya yang tadi ya, yang tadi ada bentuknya jam, ada yang bentuknya ditaruh di kendaraan, ada juga yang kita bawa-bawa ya, kayak HP, kayak HT ya, handy talkie gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan Google Maps sebetulnya untuk kita memperoleh data tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan di Google Maps itu adalah sebenarnya kita punya daftar dulu lokasi objek yang ingin kita dapatkan gitu ya. Ya seperti ini. Kemudian koneksi internet ya, karena nggak bisa kita mengaktifkan Google Maps kalau nggak ada internet kan gitu. Kemudian lakukan pencarian menu ya, telusuri ya. Kemudian setelah ketemu kita klik kanan ya, sehingga balonnya keluar ya. Nanti ada tulisan nih what's here atau ada apa di sini. Copy koordinatnya kemudian paste ke Excel ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Misalnya ini biasanya berlaku untuk objek-objek yang sudah terkenal gitu ya, sudah dikenal luas gitu ya, sudah dikenal luas. Dan artinya ini misalnya rumah sakit besar gitu ya. Tapi kalau klinik-klinik kecil tuh belum tentu ada di sini gitu. Makanya untuk yang sifatnya masih belum ada di sini ya, kita mau nggak mau ya harus ke lapangan kan gitu ya, harus ke lapangan. Nah, ini contoh nih adalah misalnya Rumah Sakit Asih Sangiang. Ini kita ketik di sini ya, di search gitu ya. Kemudian kita telusuri, klik. Nah, ketemu di sini. Ya. Nah, setelah kita ketemu di sini, kita klik kanan ya, klik kanan keluar balon ini ya, keluar balon ini ya. Kemudian nanti ada kita klik kanan ada apa di sini atau what's here ya. Klik kanan nanti akan keluar nih kotak ini di balon ini ya. Di balon ini kita klik kanan akan keluar kotak ini. Nah, kemudian nanti kita bisa copy nih koordinatnya nih. Ya, koordinatnya yang ini ya. Nah, kita copy. Nah, ini kita copy ya. Copy koordinatnya. Nah, kemudian karena ini adalah nanti ada tulisan ini ya, S sama E. Ini artinya lintang selatan, south. Ini adalah east, timur ya. Ya, gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya kelihatan nih kalau misalnya dia di depannya minus ya. Nah, berarti dia adalah lintang selatan di bawah ya, lintang selatan di bawah khatulistiwa. Kemudian kalau misalnya positif ya, seperti ini, yang ini positif ya karena memang selalu positif. Artinya ini adalah bujur timur gitu. Jadi kalau misalnya ini garis khatulistiwa, kalau misalnya angkanya itu negatif ya, berarti dia di bawah sini, di bawah garis khatulistiwa. Kalau di angkanya positif berarti di atas. Ya. Kalau misalnya bujur timur dia selalu akan positif karena kita ada di bujur timur kan, dia ada di belahan bumi timur di globe ya, di belahan bumi timur. Nah, setelah di copy dari Google Maps, kita taruh di Excel ya, taruh di Excel koordinatnya. Nah, Rumah Sakit Sangiang, Asih Sangiang. Kemudian ini koordinat X-nya adalah yang 106 ya. Kalau yang Y itu adalah yang minus ya, minus 6 gitu. Gitu. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita mencari titik yang sudah ada ya, artinya mencari tempat atau mencari lokasi yang memang sudah diinput ke Google Maps. Nah, kalau kita menggunakan WhatsApp ya, jadi kita bisa menggunakan WhatsApp juga untuk mendapatkan data titik ini ya. Prinsipnya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita share log itu sebenarnya kita mengirimkan koordinat kita gitu ya ke orang lain. Nah, ini bisa dibalik juga. Kalau misalnya kita datang ke suatu lokasi, kita share log, berarti kita sebenarnya menyimpan koordinat dia di WhatsApp kita, gitu ya. Jadi misalnya saya datang nih ke satu lokasi, di situ ada misalnya puskesmas ya. Nah, kemudian saya berdiri aja di depan puskesmas, kemudian saya share log. Berarti sebenarnya saya sedang merekam posisi saya saat itu yang merupakan lokasi dari puskesmas tersebut ke aplikasi WhatsApp. Gitu ya. Nah, kalau begitu berarti WhatsApp itu bisa digunakan kalau kita ke lapangan untuk melakukan
apa pendataan ya lokasi vaskes, pendataan lokasi kasus gitu. Itu kita bisa gunakan ya. Jadi tidak harus kalau misalnya karena kan GPS itu mahal harganya. Satu device, satu alat GPS yang apa namanya kayak HT tadi itu bisa kisaran 2 juta sampai 3 juta gitu. Sama kurang lebih seharga HP gitu ya. Seharga HP bahkan HP itu sekarang lebih murah ya kayaknya. Udah di bawah 2 juta ada gitu ya. Nah, tapi kalau GPS itu yang standar itu setidaknya di atas 2,5 juta sampai 3 juta gitu. Yang standar ya. Kalau yang di bawah itu speknya tidak recommended karena nanti receivernya lemah gitu. Jadi ketika menangkap sinyal itu lama gitu ya. Lama. Nah, WhatsApp kita bisa kita gunakan untuk pengumpulan data titik. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya bahwa di WhatsApp itu kita bisa share log ya. Tapi ada satu yang perlu kita kita tekankan di sini adalah kita harus bisa menunggu, sabar untuk misalnya akurasinya itu di bawah 10 meter. Ya. Jadi kan mungkin teman-teman pernah share log ya, pernah mau share log gitu loh. Terus kemudian akurasinya turun ya dari 10, 9, 8, 7 gitu. Mungkin pertama kalinya misalnya 100 gitu. Terus kemudian turun jadi 20, turun jadi 10, turun jadi di bawah 10 gitu ya. Nah, tunggu beberapa saat sampai dia turun sampai ke angka yang paling kecilnya gitu. Ya, karena semakin kecil angkanya, berarti semakin akurat nanti penitikan kita gitu. Ya, penentuan posisinya. Jadi jangan masih posisi misalnya akurasinya 100 meter, teman-teman udah langsung share log, jangan gitu. Karena itu nanti berarti bisa saja lokasi kita itu, titik yang kita plot itu ya, di WhatsApp itu bisa aja melenceng sampai 100 meter dari lokasi sebenarnya. Ya, lumayan ya. Atau 50 meter gitu. Nah, kalau bisa ditunggu dulu sampai dia sampai di bawah 10 meter gitu. Kemudian klik hasil share log ya. Kemudian copy paste ke Excel gitu. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi karena ada tuh ya, kita klik di location ya, klik di location, kemudian nanti akan keluar ini kan, ya. Kemudian jangan share live location ya. Share live location itu nanti untuk kalau misalnya kita sedang bergerak gitu ya. Misalnya kalau kita mau datang ke rumah teman ya, bagusnya kita share live location ya, sehingga nanti teman kita, masih jauh, udah deket gitu ya, nanti bisa siap-siap gitu. Share live location. Tapi kalau yang sifatnya statis, kita diem aja untuk lokasi, kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Nah, di sini ada muncul nih biasa nih, accurate to 20 meters. Ya, ini nanti akan semakin mengecil nih, ya. 10, 15, 20, 15, 12, sampai 10, 5 gitu ya. Tunggu beberapa saat, sekitar mungkin 30 detik, 1 menit, untuk mendapatkan titik yang paling akurat koordinatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini koordinatnya. Kita klik ya. Akan muncul di sini nih share log kita klik. Nah, dia akan nanti keluar ini koordinat ini. Ya. Nah, ini yang di copy. Ya, ini yang di copy nanti ke Excel. Ya. Yang di copy yang ini ya, jangan yang ini ya. Kalau yang ini, yang kotak merah ini ya masih 3 satuan ya. Degree yang 0 ini yang ada tanda derajat tuh bulat ya, itu derajat. Kemudian tanda petik 1 itu berarti menit, tanda petik 2 itu berarti detik. Ini berarti ada 3 satuan nih. Ada derajat, menit, dan detik. Ribet nanti kita untuk mengkonversi gitu ya. Jadi daripada kita pakai ini, mendingan kita pakai langsung aja kita copy yang ini. Yang memang dia sudah tidak ada derajat, menit, detiknya ya. Langsung semuanya derajat nih, satuannya derajat. Tidak ada menit dan detik lagi. Jadi kita copy yang ini ya. Nah, tadi ya terkait dengan konsep DMS tadi, jadi ada degree, minute, second ya.
ribet kan kalau misalnya kita masih dalam degree menit second, berarti kita harus degree itu derajat, menit dan detik. Di sini derajat itu bukan berarti suhu ya. Derajat di sini derajat itu menit juga di sini bukan berarti waktu, detik juga bukan berarti waktu. Tapi ini ketiganya ini adalah satuan jarak. Ya. 1 derajat itu sama dengan kurang lebih 111,111 km, 111,111 km, ya, atau sama dengan 111.111 meter, gitu, ya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit, ya. Kemudian 3.600 sama dengan 3.600 detik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada satuan seperti ini, ya, berarti kita PR banget nih, kita harus mengkonversi, ya. 36 dibagi 60 kan, karena 1 derajat kan sama 60 detik, 60 menit. Kemudian 49,4 itu dibagi 3.600. Kenapa? Karena 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik, ya. Kan ribet ya. Nah, hasilnya kan sama juga nih, begini ya. Nah, ini juga sama. Jadi ribet lah gitu ya. Jadi mendingan kita copy langsung ini aja nih, ya. Nggak usah kita copy yang ini, langsung copy yang ini. Nah, sama ya langkahnya dimasukkan ke Excel. Dimasukkan ke Excel, ini koordinatnya kita masukkan ke Excel, ya. Yang X itu berarti yang 106, ya. Yang Y itu yang dia ada minus biasanya. Jadi kalau yang minus ini dia ditaruh di Y, koordinat Y. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil turlap, ya, enumerator, ya, ke lapangan, datang ke Ibu Wati, datang ke Ibu Susi, datang ke Ibu Ani gitu, terus kemudian lakukan wawancara, dan setelah itu tidak lupa untuk dicatat koordinatnya berapa, ya. Jadi bisa dari pakai WhatsApp, kemudian kita Sherlock di lokasi rumahnya, kemudian nanti kita masukkan ke sini, gitu ya. Nah, proses pengumpulan data di lapangan ini tidak harus kita kerjakan sendiri. Jadi bisa aja misalnya saya minta tolong beberapa teman saya, ya, untuk menjadi enumerator, ya, bagi-bagi tugas nih, misalnya gitu ya. Di ada 3 kelurahan, kelurahannya itu dalam satu kecamatan, saya kelurahannya itu berdampingan, ya, bersebelahan gitu. Nah, kemudian misalnya saya kelurahan A. Nah, ini misalnya contoh ya. Ini saya yang kelurahan A ini misalnya saya melakukan plotting untuk wilayah yang ada di responden yang ada di situ. Nah, itu bisa dengan cara dibuatkan WA group aja. WA group, ya. Jadi nanti surveyor atau enumerator itu bisa langsung masukin koordinatnya Sherlocknya ke WA group itu, kemudian ditandain. Oh, ini adalah kode A11, kode A12 gitu ya. Jadi misalnya pemetaan kasus di satu lokasi, di satu wilayah kerja puskesmas itu bisa dikeroyok rame-rame. Ya, nggak harus kerjain sendiri ya. Bisa kita dibantu dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, itu teamworknya di situ ya. Teamworknya di situ. Tinggal dibuat satu grup aja, grup WA, kemudian Sherlock. Kalau misalnya selesai wawancara, Sherlock. Ya, seperti itu. Nah, tentu sebelum kita Sherlock itu ya kita minta izin dulu ya. Jadi ada kan tuh inform consent bahwa kita minta izin untuk mengambil lokasi koordinatnya gitu ya. Oke, nah sekarang nanti kita akan praktekkan ya gimana ya. Jadi nanti kita akan bagi beberapa di sini ya untuk kita akan contoh ya, kita akan contohkan gimana pelaksanaannya ya ketika kita mengambil data di Gmaps ataupun di WhatsApp gitu. Ada pertanyaan? Oke, nah ini untuk yang simulasi yang sekarang ini
Juan dan teman-teman mohon izin saya di add ke grup dulu ya, yang ada teman-teman kelas ini. Nanti saya izin leave dari grup juga ya, karena ini kita akan mensimulasikan bagaimana kegiatan tour lab ya berkelompok dengan kita menggunakan WhatsApp ya, komunikasi WhatsApp gitu, aplikasi WhatsApp. Mungkin boleh minta izin dulu di invite dulu ke grup, nanti selesai ini saya leave. Mau bikin grup baru, Pak? Ya boleh kalau misalnya memang ini, kalau misalnya ada grup baru. Tapi kalau misalnya udah ada grupnya, saya di invite dulu, nanti saya leave gitu, nggak masalah. Oke, ini sudah ada nih grupnya nih. Mungkin kita akan coba dulu di grup ya. Ya. Nah, ini saya akan mulai Sherlock ya. Oke. Nah, kalau udah tergabung semua, coba di ini aja. Sekarang volunteer masing-masing Sherlock ya. Masing-masing Sherlock di grup yang baru ya. Sudah lengkap? Belum ya? Oke, silakan bergabung dulu supaya kita dapat ininya. Oke, sudah gabung? Ya, kita mulai ya. Coba nih. Ya. Contohnya seperti ini ya, saya kirim location saya ya. Jadi bayangkan bahwa ini saya sedang di lapangan ya, kemudian saya melakukan penitikan ya, lokasi dari Oke, sudah semua? Ya, ini untuk ini ya, latihan ya. Oke, semua untuk mengirimkan ya. Ini kita sedang latihan, ceritanya kita nyebar nih ya, nyebar untuk mensurvei suatu wilayah. Kemudian saya dapat titik yang pertama nih ini, gitu. Terus kemudian nanti
teman-teman mendapatkan titik yang lain gitu. Nah, kita gabung tuh jadi satu nantinya. Oke. Sudah bisa? Belum ada yang masuk ya datanya? Ini kita Sherlock, Pak, di grup itu. Iya, di grup ini, Sherlock posisi masing-masing. Ya, ceritanya posisi masing-masing itu menggambarkan aktivitas di lapangan kita untuk ke penduduk ya. Kita melakukan wawancara ke penduduk itu. Oke. Nah, jadi bayangkan kita satu tim ya, satu tim surveyor atau enumerator. Kemudian kita menjelajah wilayah yang berbeda-beda. Kemudian kita Sherlock objek yang ada di wilayah tersebut gitu. Ya, ini Sherlock, ini ceritanya Sherlock objek di wilayah tersebut. Apakah itu responden, apakah itu misalnya vaskes, apapun itu, ya. Nah, misalnya ini kita ini seperti ini ya. Ini contohnya misal saya kasih tanda ini adalah nah kelihatan ya. Ya, misalnya ini saya kasih tanda misalnya kode 1 gitu ya, apa namanya responden 1 gitu ya, setelah gini. Jadi ini biasanya begini ya, ditandain begini. Nah, kemudian nanti saya klik di sini nih, saya klik di sini ya. Nah, nanti akan muncul ini, akan muncul koordinat ini ya. Nah, koordinat ini yang saya copy. Ya, ini saya copy. Ya. Saya copy, kemudian taruh di Excel. Bentar. Nah, ini kita cepat aja ya. Kita nanti akan nah, seperti ini. Nah, ini di copy ke sini ya. Jadi nomor responden 1 ya, misalnya gitu ya. Kemudian ini ada X sama Y-nya. Ya, saya gedein lagi dikit. Nah, kemudian ini di paste di sini ya. 2 kali paste-nya. Ini nomor 1 ya. Saya isi nomor 1. Kemudian ini kalau Y itu yang X itu berarti yang 106 106 ya. 106. Kemudian kalau yang Y ini adalah yang minus ya. Jadi ini dihapus nih. Nah, kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah nomor responden ya. Responden 1 gitu ya, 2, 3 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang titik berikutnya. Ini nomor 2 ya, yang ini nih, nomor 2 nih. Nomor 2. Nah, ini adalah titiknya di sini. Copy ya, di copy. Kemudian taruh di sini. Ya, 2 kali ya, copy paste-nya 2 kali. Sini. Nah, kalau yang X itu adalah yang 106 ya. Ingat ya, 106 bukan yang minus. Kalau yang minus ini berarti tandanya dia adalah Y ya. Karena Y itu kan dia bergerak ke atas ke bawah ya. Sumbu Y itu kan bergerak ke atas. Kalau sumbu X itu bergerak ke kanan ke kiri. Ya. Kanan ke kiri. Ini kita hapus. Nah, kayak gini. Ini titik 2. Gitu ya. Nah,
lanjut terus begitu. Jadi koordinat yang tadi Sherlock yang sudah disimpan di dalam grup itu kita lakukan kayak gitu. Ya, ini sebagai contoh aja ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tools yang ada dekat kita untuk bisa melakukan pemetaan wilayah gitu. Ya, ini berikutnya. Nah, ini titik nomor 3. Nah, seperti ini, copy ya, kemudian taruh di sini. Nah, ini titik nomor 3. Nah, gitu ya. Nah, biasanya ini nomor responden itu ada kodenya ya. Biasanya antara kuesioner yang kita tanyakan ke dia dengan kode itu ini menjadi primary key-nya gitu. Ya. Kita samakan apa kodenya gitu. Ya. Ini contoh aja ya. Ini bahwa ini kodenya adalah 1 2 3 aja. Tidak ada huruf yang lain. Nah, ini kayak gini. Dan ini adalah gitu ya. Nah, kita coba sampai 10 aja ya. Kita ada berapa sih semuanya? 17 ya, 16 atau 17 gitu ya. Kita coba sampai dapat semua ya. Langkahnya sama seperti ini tadi. 1 2 3 4. Ini 4. 106. Berikutnya serat ini ya 4. Sekarang ini kita coba ya selesaikan sampai dapat semua nih, lumayan nih, bagus kalau ini kita dapat selesai. 5. X-nya 106 ya. Kemudian Y-nya adalah yang ada minusnya. 5, kemudian apa lagi ya? Ini. Oh, jangan live location ya. Tapi Sherlock, kalau live location dia dia akan nggak bisa kita dapatkan koordinatnya karena dia gerak terus kan. Kalau live location itu prinsipnya dia mobile gitu. Oke, jadi harus titik yang statis ya, yang statis. Enam. Nah, tetap ya ketika kita melakukan plotting nanti di lapangan, kita tetap harus minta konsennya ya, inform konsen. Kita sampaikan bahwa kita mencatat ini bukan untuk yang lain tapi untuk pendataan aja gitu ya. Kayak gini. Ini ya, kayak gini. Ya. Balik, salah. Nah, ini harus minus. Ya. 7.
Nah, kopi sama ya. Kita coba sampai 10 ya. Iya ya. Oke. Kopi. Kemudian taruh di sini. Paste ya. Oke, ini kita hapus dulu salah satu. Kemudian yang X itu yang 107 ya. Nah, ini beda ya. Ini 106, 107. Artinya adalah kurang lebih jarak antara yang 106 ke 107 ini adalah kira-kira 100 kilo. Ya. Kira-kira 100 kilo ya. 100 km gitu. Kira-kira. Jadi satu derajat itu kurang lebih jaraknya adalah 100 kilo. Kalau ini kan mungkin 106,6 ya. Ini 107,1. Jadi mungkin kira-kira jaraknya sekitar 40-50 kilo ya. Seperti itu. Namun kalau yang ini deketan nih ya, relatif deketan ya. Relatif deketan. Oke, terakhir. Oke, ini ya. Kemudian kita taruh lagi di Excel. Ya, kita cukupkan sampai 10 dulu ya. Nanti bisa teman-teman bisa berlatih lagi. Nah, seperti ini. 10. Ya. Nah, ini saya coba share dulu shapefile ya, untuk kita bisa nanti tampilkan datanya. Oh ya, sebelumnya yang tadi Excel itu kita save dulu ya. Excel. Nah, ini nih. Nah, ini kita save, file, save ya, save. Taruh di tabular ya. Kita kasih namanya titik GPS gitu ya, titik GPS ya, titik GPS. Nah, kemudian setelah kita menamakan Excel ya titik GPS, kita save as ini ke CSV ya. Save sama kayak kita normalisasi kemarin ya. Save as ke CSV. Sama seperti normalisasi kemarin, kita save as ke CSV. Ya, titik GPS CSV. Ya, titik GPS CSV. Oke. Save. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini ya, ke quantum gist-nya. Ada. Oke, kita buka dulu ya. Ya. Nah, kemudian
kita mulai di project yang baru ya. Nah, ini kita coba buka GIS CKS ya, kemudian ada shapefile, GIS CKS shapefile, kemudian inset. Nah, insetnya kita pakai yang provinsi ya, coba. Ya, nah kemudian kita pilih yang WGS 84 ya. Nah, seperti ini. Ya. Sudah semua seperti ini? Sudah tampil ini semuanya seperti ini? Sudah Pak. Oke. Nah, sekarang ini kan peta Indonesia ya, peta Indonesia. Ini akan dijadikan sebagai base map kita untuk menampilkan tadi ya, titik-titik yang tadi. Nah, untuk menampilkan file CSV titik GPS yang tadi, langkahnya sama kurang lebih sama persis ya dengan kita memanggil data atau memanggil file CSV normalisasi ya. Kurang lebih hampir sama persis. Langkahnya dari sini ya. Jadi kita add delimited text layer ya. Yang ini nih, delimited text layer. Nah, kemudian browse ya, browse. Nah, di sini kan udah langsung ya titik GPS ya. Titik GPS yang CSV. Klik-klik. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalnya angkanya berantakan, maka pilih yang custom delimiter, terus kemudian pilih yang semikolon ya. Tapi kalau misalnya dari awal udah bagus, seperti ini ya berarti kita pilih yang comma separated value. Kemudian ini sama, nggak diapa-apakan ya, biarkan seperti ini, juga sama dibiarkan seperti ini. Nah, perbedaannya itu ada di sini. Ya, perbedaannya di sini. Nah, ketika kita ini berasal dari titik koordinat, maka di sini harus kita klik point coordinate. Point coordinates ya. Kemudian field x-nya kita harus x, makanya kita tadi dari awal kita samakan ya. Jadi x, jadi kita udah ketemu nih x ya. Kemudian yang y adalah yang y gitu. Ya, bisa diikuti. Jadi yang ini kita klik point coordinate ya. Point coordinate. Kemudian ininya kolomnya ya kita pilih yang x. Ini karena dia x kan. Nah, ini yang y, pilih yang y. Hati-hati jangan kebalik ya. Kalau misalnya kebalik nanti kita akan hasilnya nanti akan berbeda gitu ya. Jadi kalau yang x sama yang x, yang y sama yang y. Nah, kalau sudah oke ya. Oke, nah ini seperti biasa kita pilih yang WGS 84. Oke. Nah, ini kita bisa zoom ya menggunakan ini ada kayak apa? Buletan, terus ada tongkat ya, kayak kaca pembesar. Nah, yang kaca pembesar plus ya. Nah, ini kita zoom. Nah, seperti ini. Jadi ini ada yang tinggal di Bekasi mungkin ya. Kemudian ini ada yang di Depok, ya. Kemudian ini sebagian besar di Jakarta. Nah, bayangkan ini adalah titik-titik yang kita kumpulkan dari survei kita ke lapangan, yang kita validasi ke lapangan, ya. Bahwa tempat tinggal teman-teman itu kita anggap ya sebagai adalah lokasi responden, gitu, ya. Nah, peta itu bisa lokasi responden itu nanti kita bisa petakan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Gitu ya caranya ya, langkahnya ya. Jadi dengan tools yang sederhana
kita bisa membuat peta sebaran responden atau peta sebaran kasus ya dengan menggunakan tools yang sederhana seperti ini ya, yang maksudnya tools yang biasa kita pakai sehari-hari, bukan sesuatu yang jauh dari penggunaan sehari-hari gitu, bukan, tapi yang biasa kita pakai gitu ya. Nah, titik GPS ini disimpan ya, save as. Jadi ini belum, ini masih kita harus convert lagi ke shapefile ya. Klik kanan, save as, kemudian browse ya. Nah, ini taruh di mana? Taruh di tempat kita, digis ya. Shapefile. Nah, ini kita kasih nama misalnya titik GPS ya. Save. Oke. Sudah ada ya. Nah, ini kalau ini sudah, berarti dia sudah dikonvert ke dalam shapefile. Dia lihat ada namanya tuh. Shapefile SHP ya. Titik GPS.shp. Kalau yang tadi, yang ini, dia namanya masih CSV. Dan posisinya masih di tabular kan. Berarti ini masih data awal. Belum, kalau udah kita convert, maka dia akan begini nanti. Extensionnya adalah shapefile. Gitu ya. Oke. Nah, misalnya sekarang kita bagaimana caranya kalau kita ambil data dari Google Maps ya. Untuk lokasi-lokasi yang kita udah ketahui. Ya. Nah, kita coba buka dulu Google Map-nya. Nah, caranya begini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ketik misalnya RS Husada. Ya, di enter. Kemudian ini dapat ya. Misalnya ini adalah RS Husada. Benar ya, ini ya. Lokasinya di sini. Kemudian kita klik kanan ya, klik kanan, nah, what's here, nah ini dia, ya. Jadi kalau kita menggunakan Google Maps itu adalah lokasi-lokasi yang memang sudah terinput koordinatnya ke sini. Jadi seperti ini nih, warung abnormal ya, kemudian city icon, residen, kemudian ada lagi misalnya RSUD Sawah Besar ya. Nah, ini adalah yang udah ada di sini, itu bisa kita kita tarik di datanya kira-kira gitu lokasinya. Tapi yang klinik-klinik kecil ya, yang misalnya dokter praktek mandiri itu nggak ada di sini. Warung ya, kalau misalnya kita bicara kaitannya sama misalnya ada penelitian terkait dengan pasta gigi. Nah, kita misalnya ke warung-warung kan kita harus data, atau dokter praktek mandiri itu jarang ada mengupload lokasinya gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah yang memang sudah masuk datanya di sini. Jadi istilahnya tempat-tempat yang udah terkenal lah ya, objek-objek yang sudah terkenal, dikenal orang, nah ada di sini. Nah, ini contohnya nih ya, Rumah Sakit Husada. Klik kanan, what's here, atau ada apa di sini ya, bisa juga sama seperti itu ya, what's here atau ada apa di sini. Nah, oke, ini coba klik kanan.
Oh, gini aja mungkin ya. Rumah sakit langsung diklikin aja ya koordinatnya ya. Oh, di copy, langsung di copy, sorry. Jadi nggak usah what's here lagi ya, langsung rumah sakit Bunda, rumah sakit Husada. Kemudian klik ya, klik kemudian ini ya kita copy langsung ya. Yang ini nih, koordinatnya kita copy. Nah, kemudian kita taruh di Excel. Kita save sebagai Excel dulu ya, sebagai Excel dulu. Oke, nah kemudian ini kita kasih X sama tadi sama ya, X sama Y. Kemudian ini nama ya, nama karena sudah jelas ya, RS Husada. Seperti ini. Nah, kemudian kita hapus ya, berarti ini yang X ini adalah yang 106. Begitu, kemudian yang Y-nya, copy dulu ya, paste gitu. Nah, yang ini kita hapus ya, 106, saya gedein dikit. Sama dengan pulang ini berarti minus gitu. Saya besarin ya. Kayak gini ya, jadi yang diambil itu ya nggak apa-apa kalau tadi misalnya komanya banyak ya, tidak apa-apa, tidak harus, maksudnya tidak harus dipermasalahkan ya. Yang penting adalah mau 5 angka, mau 6 angka, mau 7 angka, ya kita ambilnya ya yang ada di sana gitu ya. Jadi tidak perlu, oh tadi beda cuma ada 5, sekarang ada 6, ada 7, ya nggak apa-apa ya. Tidak suatu hal yang signifikan gitu ya, nggak apa-apa. Nah ini contoh ya, rumah sakit Husada. Kemudian nanti kita misalnya ngambil lagi di Google Maps. Misalnya rumah sakit Sawah Besar, ini udah ada nih lokasinya di sini ya. Rumah sakit Sawah Besar, coba klik kanan. RSUD Sawah Besar ya, RSUD Sawah Besar. Nah, klik. Nah, belum di share ya. Oke, nah RSUD Sawah Besar, klik ya, RSUD Sawah Besar. Ini ya, nah, kemudian klik kanan, copy ya, ini copy. Nah, kemudian ditaruh di tadi Excel ya, taruh di Excel. Misalnya ini ya, copy, nah, di paste. Nah kemudian ini 106. Minus 6. Ini RSUD apa ya? Sawah Besar. Ya, kayak gini contohnya. Oke. Coba lagi sekali lagi ya, satu lagi ya. Kita ambil lagi satu lagi titik. Kita masuk lagi satu lagi titik. Misalnya RSUD Pademangan ya, tadi ada. Nah, RSUD Pademangan. Nah, ini dia. Kemudian kita klik kanan sini. Klik kanan, terus kemudian copy ya, langsung copy ininya ya. Copy. Kemudian kita ke Excel. Excel, mana Excel kita? Sebentar.
Nah, ini dia. Paste ya. Ctrl V, paste. Ini 106. Ini -6. Nah, ini adalah RSUD Pademangan. Misalnya gitu. Oke. Dikit lagi ya, satu lagi ya kayaknya, atau dua lagi ya, biar ada sedikit terlihat gambarannya. Balik lagi. Nah, kita cari lagi di RSUD apa ya? Ada saran? RSUD Keramat Jati. Nah, RSUD Keramat Jati. Nah, klik kanan. Ini langsung klik di ininya aja, koordinat ya. Klik, nanti dia akan langsung ke copy. Nah, kemudian kita masuk ke Excel lagi. Ya. Itu ya, bisa diikuti ya. Bisa diikuti ya. Nanti tugas berikutnya adalah terkait dengan ini. RSUD apa namanya? Keramat Jati. Nah, terakhir misalnya kita cari yang RSUD RSUD Pasar Minggu ya. RSUD Pasar Minggu. Nah, ini dia. RSUD Pasar Minggu. Nah, klik kanan ya. Klik kanan. Copy ininya ya langsung. Nah, ini kemudian di copy ya, udah tercopy ke clipboardnya. Kemudian kita masuk ke Excel. Ini sama ya. Yang minus itu adalah pasti Y ya. Kalau di belahan bumi selatan ya, daerah-daerah. Kalau kita berada di wilayah Jawa Barat ya, Pulau Jawa, Bali ya, kemudian Nusa Tenggara Timur gitu, itu kita berada di wilayah selatan. Jadi selalu akan minus ya, selalu akan minus. Oke, ini adalah RSUD Pasar Minggu. Ya, gitu ya. Oke, nah sekarang ini di save dulu, kemudian kita convert ke CSV seperti biasa. File, save as, tabular. Ini adalah titik RS ya, titik rumah sakit. Save as-nya sebagai CSV ya. CSV. Titik rumah sakit ya, save. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan di sini ya. Belum kepilih. Tampilkan ke sini ya. Nah, add delimited text layer ya, delimited text layer. Browse titik rumah sakit. Nah, ini dia. Ini udah betul ya. Ingat poin koordinat X sama Y. Oke. Nah, ini kita pakai WGS 84. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini warnanya bisa kita ganti sama warna merah gitu. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Kita zoom ya, zoom to layer. Nah, ini ya, titik-titiknya nih, ini adalah
Pasar Minggu ya kayaknya ya. Ini Pasar Minggu. Ini adalah Keramat Jati, ini Pasar Minggu ya. Sudah Pasar Minggu. Oke, nah jangan lupa setelah ini kita save as ke dalam shapefile titik rumah sakitnya. Ya, browse titik rumah sakit. Save. Oke, ya. Jadi kita kira-kira begitu ya langkah-langkahnya. Nah, untuk tugas berikutnya adalah ya, mungkin saya tampilkan slide-nya ya. Jadi di bagian akhir slide ini ada tugasnya. Ya, jadi tugasnya ini ya. Nah, ini tolong nanti di random aja ya atau kita random sekarang aja ya. Jadi nanti A sampai F ya, itu nanti akan di random gitu. Saya pakai randomizer aja ya. Oke, nah nanti kita akan buatkan dulu sebentar. Ada 17 orang ya? Iya, Pak. Oke. A, B, C, D, E, F, ya. Oke, coba kita buatkan randomizer-nya dulu. enam. Baik. Oke. Coba kita ini ya, saya sudah bikin nih. Coba kita lihat dulu, kita saksikan sama-sama. Oh, ini dia. Ya, jadi kita akan ini ya, kita akan random sekarang. Jadi dari sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Nanti di sini ada ada 6 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dikerjakan secara individual ya. Jadi ada 6 nanti akan di random ya, siapa saja yang kedapatan ke kantor kecamatan, siapa aja yang dapat ke puskesmas A, puskesmas B gitu ya. Nah, ini ada 6 pilihan ya, ada 6 pilihan gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke randomizer-nya. Ya, ini sudah saya buatkan di sini randomizer-nya. Nah, sekarang kita random. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi yang absen nomor 1 mengerjakan poin B, absen nomor 2 mengerjakan poin E, dan seterusnya. Ya, saya share ke grup ya. Ini tugasnya. Ya, ini. Nah, kemudian sudah saya kirim ya ke grup. Oke. Nah, sekarang lanjutan dari penjelasannya adalah, jadi nanti masing-masing akan ada pembagian ini ya, satu orang misalnya kantor kecamatan itu apa. Jadi misalnya kecamatan Tangerang ya,
Karawaci, Priuk, Jatiuwung. Nah, ini harus nanti dibuatkan koordinatnya X sama Y. Kemudian puskesmas A itu adalah Puskesmas Sukasari, Tanah Tinggi, Karawaci Baru, Bugel, Kabupaten Tumpeng ya. Sedangkan puskesmas BB itu adalah berarti ini ya, nama-nama puskesmasnya. Kemudian rumah sakit ya, rujukan COVID ini karena ceritanya dulu masih COVID ya. Jadi ini adalah nama-nama rumah sakit yang dicari di Google Map ya. Jadi semuanya ini dicari di Google Map ya tugasnya. Koordinatnya kemudian dimasukkan di sini. Kemudian ini juga sama dan ini juga sama ya. Nah, mungkin untuk koordinatnya langsung aja X sama Y ya, nggak usah pakai koor ini ya, langsung aja X sama Y ya, jadi supaya lebih simpel gitu. Itu ya tugasnya ya. Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya nggak ada, ya seperti biasa kita dokumentasi ya. Juan, minta tolong Juan. Ya. Memang daring itu melelahkan ya. Pegel gitu dan duduk terus itu tuh pegel juga ya. Jadi memang harus ada istirahat. Oke, siap ya. Juan, tolong diambil Juan. Apa yang diambil katanya? Kata Juan. Bisa nggak Juan ambil gambar? Atau saya aja deh, saya aja ya. Saya aja lagi ambil. pakai HP Pak, maaf Pak. Iya ya nggak apa-apa. Saya aja ya yang ambil. Nanti saya kirim ke Juan deh supaya untuk dokumentasi teman-teman juga ya absensi. Ini kadang-kadang absensi nggak tahu ya, portal yang itu kadang-kadang suka bermasalah tuh, saya nggak ngerti. Kadang-kadang nggak bisa ngisi absen, kadang-kadang telat ngisi absen ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saya nggak sempat ngisi absen, nanti mungkin ada buktinya dari sini gitu. Oke, ya 1 2 ti 1 2 ti enggak. Saya kirim ke grup dulu sebentar. Oke, mungkin itu aja dari saya ya untuk hari ini. Selamat berakhir pekan. Yang mau jalan-jalan silakan besok ya. Jadi waktunya untuk beristirahat gitu.